Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel Wen Istiani. Oke, balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue mau bahas tentang horor, yaitu horror and terror. Jadi guys, untuk horor kali ini gue mau bahas sesuatu hal yang benar-benar kayak menyeramkan banget. Seorang nenek-nenek yang dijuluki dengan nenek maut. Tapi sebelum kita lanjut, boleh dong kalian klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, karena kalian udah klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya, kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Oke, jadi di Purbalingga itu, di Jawa Timur, tepatnya ada di desa Kandang Jati itu, ada seorang nenek-nenek yang dijuluki dengan nenek maut. Kok bisa? Ya guys, jadi dia tuh dipanggil sebagai nenek maut karena ada kisahnya, ada pengalaman dari nenek ini bahwasanya dia pernah membunuh atau mungkin dia menikam seorang anak-anak, yaitu cucunya sendiri, mau dimasak jadiin gulai. Coba bayangin aja, anak kecil itu cucunya sendiri mau dimasak jadiin gulai. Jadi kejadian ini itu terjadi pada tahun 190-an ya, berarti udah lama banget. Tapi ini benar-benar meninggalkan sejarah yang begitu menyeramkan bagi nenek ini. Nenek ini bernama Nenek Sujiwo, atau kita mungkin sebut aja lebih singkatnya itu Mbah Jiwo aja ya. Nah, katanya orang-orang sana juga manggilnya Mbah Jiwo gitu. Jadi Mbah Jiwo ini memiliki sesuatu hal yang beda dari yang lainnya, dari nenek-nenek pada lainnya. Jadi dia itu mengalami kejadian dimana dia itu membunuh cucunya sendiri dan dia dikulitin, habis itu mau dimasak dijadiin gulai. Dipikir-pikir kok bisa gitu ya, karena nenek-nenek mau bunuh cucunya gitu. Nah, gimana sih ceritanya? Jadi ceritanya tuh gini. Jadi awal mulanya itu, kenapa si neneknya ini membunuh cucunya buat dimasak jadi gulai? Jadi pasalnya itu di sebuah desa lagi mengadakan kayak adaan perlombaan gitu loh, pengaduan gitu. Jadi kayak ada kayak acara kampung mungkin ya. Nah, terus dikejutin tuh ada kedua orang tua yang kayaknya tuh lagi nyari anaknya yang hilang ini, yang dimasak Mbah Sujiwo ini. Jadi awal-awalnya tuh orang tuanya tuh nyariin. Jadi orang tuanya itu bernama Haryanto dan Eni Sunganingsih. Ibu Eni dan Haryanto ini lagi berusaha buat nyariin anaknya yang gak pulang-pulang nih. Jadi anaknya itu pamit buat pergi pengajian ke orang tuanya, tapi sampai maghrib, sampai jam 8 tuh belum pulang-pulang. Dan biasanya kata orang tuanya itu dia tuh pulang tuh nggak lewat dari jam 8. Dan ini udah jadi lebih dari jam 8, jam-jamnya dia pulang tapi dia belum pulang-pulang. Panik dong orang tuanya. Terus orang tuanya tuh pergi nyariin dengan menyebut nama-nama Faridatul. Jadi anak itu bernama Faridatul, kita sebut aja Farida, oke? Jadi Farida itu waktu itu masih berusia 5 tahun dan dia itu pergi pengajian, dan karena dia nggak pulang-pulang, orang tuanya tuh panik banget dan akhirnya dia nyariin si Farida ini. Dan waktu itu ada sebuah acara di kampungnya dan penduduk lain tuh denger kalau orang tuanya Farida itu Haryanto lagi nyariin anaknya nih. Terus disamperin nih sama si penduduk di situ yang lagi ya sama warga lainnya gitulah ya. Dan warga di situ tuh ngomong, ada apa dengan Farida? Kenapa kalian nyariin Farida? Terus dia bilang deh, ini nih kalau Farida itu belum pulang-pulang jam segini. Dia tadi pamit pergi buat pengajian gitu. Akhirnya mereka semua mencari Farida aja. Selain kedua orang tuanya gitu, dibantu sama warga sekitar situ yang mencari Farida. Nah, pencarian berlangsung selama 6 jam guys, 6 jam dan Farida itu belum ditemukan sama sekali. Karena pencariannya begitu sampai larut malam, akhirnya pencariannya dilanjutin besok Sabtu pagi itu kan. Nah, pada waktu pagi bahkan kepala desa Kandang Jati tersebut ikut buat nyariin si Farida, keberadaan Farida itu. Dan pas lagi keliling-keliling kampung ini, dan kepala desa ini nyenggol sebuah baskom yang ditutupin sama tampah. Kalian tahu gak sih tampah itu apa? Jadi tampah tuh kayak apa ya, bentuknya tuh bulat gitu, terus dari anyaman bambu gitu deh, dari anyaman pomen itu namanya tampah ya. Jadi si Pak Kades ini tuh gak sengaja tuh nyenggol itu kan tampah ya, baskom yang ditutupin tampah, dan akhirnya tampah itu kebuka. Dan saat dilihat, Pak Kades kaget banget dong. Lo tau gak kenapa? Ternyata di dalam baskom itu ada sebuah potongan-potongan tangan manusia yang sangat kecil mungil dan
Diduga itu adalah tangan dari si Farida yang menghilang kemarin. Untuk memastikannya nih, Pak Kades lihat nih di sekeliling-kelilingan, dan ternyata di situ terdapat sandalnya si Farida. Dan pasti nih Farida yang ada di baskom itu. Dan karena Pak Kades kaget banget, dapatnya itu ada di salah satu rumah warga. Jadi si Pak Kades itu langsung masuk ke dalam rumah pemilik rumah itu, ya juga pemilik baskom itu kan. Dan ternyata pemiliknya itu adalah nenek-nenek, yaitu Mbah Sujiwo itu, namanya Mbah Jiwo. Dan ternyata Mbah Jiwo itulah yang diduga dia udah menghabisi Farida ini. Jadi Pak Kades tuh langsung nanya nih sama si Mbah Jiwo ini, kenapa itu ada potongan daging manusia di baskom gitu kan. Terus mungkin Mbah Jiwo dengan terangnya, dengan santainya dia jawab bahwa itu anak kecil ya bernama Farida yang waktu itu aku bunuh. Dia ceritain apa yang dilakukan ke Farida itu, dia cerita semuanya itu. Setelah menginterogasi si Mbah Jiwo ini, Pak Kades pun langsung aja nih lapor warga. Terus langsung juga nggak lupa juga nih lapor sama polisi. Dan pas lapor ke polisi, polisi ketika menanyakan Mbah Jiwo tersebut, ya menginterogasi kembali Mbah Jiwo, dan adanya Mbah Jiwo itu sama sekali terang-terangan menjelaskan apa yang benar-benar dia lakukan. Mbah Jiwo ini bilang kalau ya dia emang membunuh si Farida. Dan ternyata rumah di antara Mbah Sujiwo sama Mbah Jiwo ini sama rumahnya Farida itu sebenarnya nggak terlalu jauh, melainkan dekat, yaitu sekitar 15 meteran lah kali ya. Menurutku itu deket banget ya kan. Dan emang katanya si Farida itu emang masih ada hubungan keluarga sama si Mbah Jiwo ini. Dan emang suka banget si Farida dia mampir ke tempatnya Mbah Jiwo buat makan cemilan yang Mbah Jiwo bikin, seperti kayak ada sisa nasi kering dijemur kan, kering kan, terus digoreng. Nah itu namanya apa ya kalau salah, kayak intip gitu ya. Dan Mbah Jiwo bilang habis Ba'da Isya itu si Farida itu lewat depan rumahnya, depan rumah si Mbah Sujiwo ini. Dan Mbah Jiwo ini ngerasa kayak ada sesuatu hal yang ngebisikin Mbah Jiwo ini buat bilang, ayo kita bunuh anak itu, kita makan anak itu, kita masak gitu. Entah karena kurang iman atau gimana, jadi ya Mbah Jiwo ini nurut aja nih sama bisikan-bisikan yang gak jelas. Padahal itu kalau bisa dibilang ini adalah bisikan goib. Dan akhirnya Mbah Jiwo itu bawa tuh si Farida masuk ke dalam rumah. Dan dari ceritanya Mbah Jiwo saat diinterogasi polisi, dia menceritakan semua detailnya. Bahkan dia mencerita kalau si Farida waktu pas dia lewat terus dia disuruh masuk kan. Terus si Farida itu disuruh nih sama Mbah Sujiwo ini buat berbaring di lantai tanah gitu. Kalau zaman dulu emang mungkin lantainya belum sebagus lantai sekarang kan ya, tapi waktu itu di lantai. Dan dia itu menusuk bagian lehernya si Farida. Oh my god, menurut gue ini sadis. Jadi si Mbah Sujiwo ini menusuk bagian lehernya si Farida dan sampai Farida meninggal dunia. Bahkan Mbah Jiwo itu bilang gini, pada saat-saat si Farida setengah sadar, bahkan si Farida mengucapkan kalimat, "Mbah, kenapa aku dibunuh?" Berarti masih kecil banget, usia 5 tahun ya, masih kecil lah ya. Lagi lucu-lucunya kan, masa mau dibunuh gitu sama si neneknya sendiri gitu, Mbah Jiwo ini. Gak bisa ngebayangin gimana hancurnya tuh kedua orang tua, si Haryanto sama si Eni. Ya kita kalau lihat, mungkin kalau disiksa sedikit aja masih gak tega, apalagi sampai udah dibunuh. Coba dengan cara sadis gini ngebunuhnya ya kan. Dan Mbah Sujiwo itu, dari ceritanya Mbah Sujiwo itu masih ada lagi guys. Bahkan saat Mbah Jiwo ini penuh dengan darah kan, pasti kan muncrat gitu kan darahnya, terus bajunya kena, badannya kena darah gitu. Mbah Sujiwo masih gendong si Farida dan keliling-keliling kayak mengelilingi ruangan itu sambil kayak bangga banget gitu, kayak gue berhasil nih bunuh di bocah gitu. Dan itu benar kayak di luar nalar ya, di luar jiwa, di luar pikiran Mbah Jiwo. Dia tiga-tiganya ngebunuh seorang gadis kecil yang mungil gitu. Balik lagi mungkin ini adalah ada keterbelakangan mental dan juga bisikan yang dia dengar tadi ya kan. Nah setelah itu Mbah Jiwo juga menceritakan prosesnya kenapa si Farida itu bisa jadi berkeping-keping juga. Bahwasanya Mbah Jiwo itu sebenarnya udah motong tubuhnya si Farida itu jadi 79 bagian. Serem banget kan. Dan Mbah Jiwo juga menuturkan nih ya, bahwasanya dia itu
pada proses dia menguliti dan membersihkan si Farida ini pada sekitar 10 malaman gitu. Buat setelah dia mencuci bersih, dia membuat bumbu tuh kan, bikin bumbu buat dijadiin gulai. Serem banget. Jadi gadis kecil dipotong-potong jadi 79 bagian. Lo bayangin aja tuh, kayak Gucci dijatuhin tuh dah hancur berkeping-keping deh ya kan. Bahkan Bajiwo juga menuturkan bahwa saat dia menceritakan hal itu, dia juga bilang, pokoknya malam ini aku dapat berpesta dengan iringan lagu dangdut. Itu tutur Bajiwo setelah dia memasak si Farida ini. Oh my god, sadis banget ya. Ini jiwa-jiwa psikopat nih si neneknya ini ya. Dan menurut warga pun bahwasanya kalau si Bajiwo ini emang rada-rada gila guys. Jadi Bajiwo ini punya seorang kakak dan belum lama dia tuh meninggal dunia. Dan setelah kakaknya meninggal dunia ini, Bajiwo tuh jadi kayak depresi berat, jadi kayak kehilangan akal, dia jadi gila. Dia suka banget yang namanya kalau ketemu orang-orang tuh tiba-tiba dipukul lah atau mungkin diganggu lah pokoknya sama Bajiwo ini. Bahkan sempet banget penduduk desa itu geram banget, kayak gemes banget nih sama sifat usilnya si Bajiwo ini. Sampai si Bajiwo ini diceburin tuh kayak di bak mandi, kayak ditenggelamin gitu, kayak ya saking gemesnya kan, karena si Bajiwo ini kan juga jahil banget kan. Kedua orang tuanya saking frustasinya dengan tingkahnya Bajiwo ini, dia bilang gini, "Mbah, kalau boleh ya, kenapa sih anak saya bisa dibunuh dengan cara kayak gini?" Dia ngeliat anaknya sendiri dibunuh sama yang masih kerabatnya, yaitu neneknya. Bahkan setelah beberapa hari, orang tuanya itu nggak doyan makan. Yalah, nggak doyan makan lihat anaknya digituin. Wah, ini menurut gue sadis banget. Bajiwo adalah legend pada tahun 190-an yang benar-benar keren tapi sangat sadis. Punya pikiran dimana dia itu buat ya ngebunuh si bocah itu buat dijadiin gulai. Itu benar-benar kayak sadis. Ini bukan manusia nih kayaknya. Kalau dari pandangan gue sendirian guys, dia tuh bisa jadi terpengaruh karena kesehatan mentalnya, karena dia depresi, kehilangan kakaknya sehingga dia kehilangan akal. Atau mungkin juga bisa jadi karena ada salah satu bisikan setan atau bisikan gaib yang menyuruh dia buat ngebunuh si Farida ini. Menurut kalian yang lebih logis mana? Atau mungkin kedua-duanya ini merupakan sesuatu hal yang lebih logis, logika gitu kan, buat ngebunuh si Farida itu. Dan akhirnya polisi nangkap Bajiwo, dan Bajiwo ini jadi legend pada waktu itu karena dia psikopat yang sangat-sangat gimana ya, serem banget. Oke guys, jadi cerita honor kali ini cukup segitu aja. Silahkan kalian komen di bawah pendapat kalian tentang Bajiwo ini, legend ini gimana. Dan next time kita bahas sesuatu yang lebih sadis lagi. Thank you for watching. Udah klik video gue, jangan lupa buat klik komen, like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.